Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Amin. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Terima kasih. Ora lapa sangkara lapa se. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku. Terima kasih Bapa, ucap syukur buat kasih-Mu, ucap syukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Kami mau terus tetap setia, jujur dan taat di hadapan Engkau. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan kita begitu baik, Tuhan kita begitu luar biasa buat setiap kita. Biarlah pagi hari ini hati dan roh kita rindu dan selalu lapar akan Tuhan. Saya rindu pagi hari ini saya mau sampaikan bahwa Tuhan adalah penolong yang setia. Salah satu cara untuk bertahan dalam masa-masa sukar seperti saat ini, kita harus memiliki semangat yang tinggi untuk survival, untuk semakin bangkit dan mendekatkan diri kepada Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Lalu mari kita merenung sejenak agar hati kita tenang,
supaya kita bisa berdoa. Dan berdoalah semampunya, sebab Tuhan tahu apa yang kita inginkan. Teruslah bersandar kepada Tuhan, sebab Tuhan luar biasa dahsyat. Dalam keadaan nyaman, sering seseorang lupa dan mengabaikan kekuatan Tuhan, dan selalu mengandalkan kekuatannya dan kepintarannya sendiri untuk menghadapi setiap masalah. Namun dalam masa-masa pencobaan dan masa-masa yang sukar seperti saat ini, COVID-19 masih merajalela, kita disadarkan tanpa kekuatan Tuhan, kita bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Dan kita hanyalah debu yang mudah lenyap tertiup angin. Jika hari ini kita ada sebagaimana apa adanya, ini semua karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Tetaplah bersabar. Tuhan sedang merenda hari esok. Tuhan sedang menenun saudara dan saya, agar kita menjadi sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Dipersiapkan menjadi mempelai yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Dan hari esok yang penuh dengan harapan jika kita bersama Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan semesta alam. Haleluya. Kita buka firman Tuhan dalam 2 Tawarik 15 ayat 7. Di situ dikatakan, 2 Tawarik 15 ayat yang ke-7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Kalau kita mau berjuang, kalau kita mau sungguh-sungguh, ada upah yang Tuhan sudah siapkan buat saudara dan saya. Mari kita semakin setia, kita semakin jujur, semakin taat di hadapan Tuhan. Kita berjuang demikian rupa untuk hidup di dalam kekudusan, untuk hidup di dalam hadirat Tuhan, untuk hidup di dalam perkenanan Tuhan. Sehingga kita semakin hari semakin kudus, semakin hari semakin berkenan, semakin hari semakin tak bercacat di hadapan Tuhan. Andalkan Tuhan. Tuhan adalah penolong yang setia. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mazmur 89 ayat 9 mengatakan, Mazmur 89 ayat 9, ya Tuhan semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaanmu ada di sekelilingmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia kuat, dia dahsyat, dia luar biasa. Dan dia selalu setia di sekeliling setiap kita. Sebab itu, mari kita bekerja giat di ladang Tuhan. Jangan lelah, jangan lemah. Sudah baca nanti Lukas 10 ayat 1 sampai 12. Lukas 10 ayat 1 sampai 12. Saya baca di ayat yang kedua, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia memberikan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Tuhan memanggil setiap orang percaya, saudara dan saya, untuk bekerja di ladangnya. Dan dunia ini adalah ladang yang Tuhan percayakan untuk digarap. Tidaklah cukup orang percaya hanya tampak rajin beribadah ke gereja, hanya tampak rajin berdoa sebelum makan. Kita harus lebih dari itu, yaitu punya hati yang terbeban untuk mendukung pekerjaan Tuhan dan terlibat di dalamnya. Kita harus memiliki roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Bukan hanya puas menjadi jemaat yang pasif, tanpa kegerakan apa-apa, tetapi kita mau sungguh-sungguh terus melayani Tuhan. Punya hati yang terbeban, mendukung pekerjaan Tuhan. Memiliki roh menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Dan kita sungguh-sungguh mau berjerilah untuk pekerjaan Tuhan. Roma 12 ayat 11 mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
selagi ada kesempatan, selagi ada waktu, kita harus melayani Tuhan dengan sekuat tenaga, bekerja bagi Dia tanpa kenal lelah. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sendiri telah memberikan sebuah teladan bagaimana Yesus bekerja dan melayani. Seluruh keberadaan hidupnya dipersembahkan untuk mengerjakan tugas Bapa, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus memperingatkan, bekerjalah di dalam Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Haleluya. Mengingat sedikit waktu lagi kedatangan Tuhan yang kedua kali akan tiba, dan Tuhan sebentar lagi akan segera datang. Maka sisa waktu yang ada hendaknya kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk bekerja bagi Tuhan. Renungkan, saudaraku terkasih, untuk membuat sepotong kue diperlukan banyak bekerja. Kalau kue yang kelihatannya sepele, yang sekali makan langsung habis, memerlukan begitu banyak orang terlibat untuk membuatnya. Apalagi pekerjaan memberitakan Injil ke seluruh pelosok, seluruh suku, seluruh bangsa, seluruh kaum dan bahasa di seluruh dunia. Bukankah diperlukan lebih banyak pekerja? Tuayan di luar sana begitu banyak, tetapi sayang pekerja sangat sedikit, alias tidak sebanding. Kita tidak mungkin hanya mengandalkan para pendeta atau full-timer yang bekerja, karena sebesar apapun energi yang mereka keluarkan tidak akan mencukupi. Yohanes 9 ayat 4 ayat terakhir saya sampaikan buat kita semua. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Mari, selagi ada kesempatan, kita mau terus bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Yang mau katakan amin, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami sendiri. Dan Roh-Mu ada di dalam hidup kami. Kami sudah menerima kuasa karena Roh Kudus turun atas kami. Dan kami akan jadi saksi-Mu. Kami mau bekerja di ladang-Mu Tuhan. Kami menjadi pelayan-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Pakai, urapi hidup kami. Urapi setiap orang yang mendengar firman Tuhan ini. Kami percaya Engkau memberikan urapan yang baru buat setiap kami, agar kami dimampukan, agar kami dipersiapkan menjadi mempelai yang kudus, yang berkenan dan tak bercacat di hadapan-Mu. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.